Permainan kejar-kejaran telah berakhir, namun Cisia masih berada di sana. Ia mencoba memeriksa saku dari salah satu pengejar yang telah mati, dan dari dalam saku itu ia menemukan sebuah coretan gambar pada selembar kertas. Sedangkan Arisu dan Karube mereka telah kembali ke tempat Chota dan Saori. Arisu masih terbayang-bayang dengan si pengejar yang telah mati. Setelah permainan itu selesai, Arisu masih terus merenungi kejadian sebelumnya. Ia sangat merasa bersalah karena telah membunuh si pengejar. Namun Usagi mengatakan bahwa itulah yang memang harus dilakukan, karena jika tidak maka merekalah yang akan mati. Saori meminta Arisu dan Karube untuk membantu dirinya dan Chota mengikuti permainan, karena hari itu adalah hari visa terakhir bagi Saori dan Chota. Sebelum mereka pergi ke arena permainan, Karube tentunya mengobati lukanya terlebih dahulu. Di sana, Karube juga menceritakan tentang seseorang yang berbicara di HT dan memberi perintah untuk kembali ke pantai. Karube merasa tempat itu adalah tempat perlindungan. Karube pun mengajak mereka semua untuk pergi mencari tempat pantai tersebut esok hari. Sedangkan pada malam hari nanti, mereka berencana untuk memainkan satu permainan lagi untuk memperpanjang visa Saori dan Chota. Sebelum mereka mencari arena permainan selanjutnya, Karube sempat kembali ke bar tempat dulu ia bekerja. Di sana, ia mengambil sebuah cincin yang ia simpan. Ia bertekad untuk keluar dari dunia permainan itu. Dan ia berencana setelah ia berhasil keluar dari dunia permainan itu, ia ingin melamar kekasih dari bosnya. Pada malam harinya, mereka berempat pun pergi ke salah satu arena permainan. Kali ini, arena permainannya adalah taman wisata. Di dalam arena itu sudah tersedia berbagai macam alat pertukangan. Karube awalnya mengira itu adalah permainan yang harus membongkar sesuatu. Mereka pun diminta untuk mengambil salah satu dari alat-alat di sana. Dan di meja yang satunya lagi ada kacamata kalung untuk para pemain. Permainan kali ini adalah permainan petak umpet. Kartu dalam permainan ini adalah kartu 7 hati. Arisu pun teringat dengan penjelasan Itobe dari setiap jenis kartu yang ada. Kartu hati menandakan permainan pengkhianatan yang mempermainkan hati para pemainnya. Dan dalam permainan ini tingkat kesulitannya cukup tinggi, yaitu ada pada tingkat 7. Cara bermain dari permainan kali ini, salah satu dari mereka berempat akan menjadi serigala, dan 3 sisanya akan menjadi domba. Siapapun domba yang ditemukan oleh serigala, maka domba itu akan berubah menjadi serigala selanjutnya. Sedangkan yang sebelumnya menjadi serigala, ia akan berubah menjadi domba. Para domba diminta untuk bersembunyi agar tak ditemukan oleh serigala. Dan dalam permainan ini hanya akan ada satu pemenang saja. Ia adalah orang terakhir yang menjadi serigala. Batas waktu permainan ini adalah 15 menit. Setelah 15 menit selesai, maka kacamata kalung yang mengikat di leher para domba akan meledak. Mereka pun terkejut karena mengetahui 3 dari mereka akan mati. Dan hanya ada 1 orang saja yang akan selamat. Permainan pun dimulai. Chota terpilih menjadi serigala yang pertama. Chota yang ketakutan, ia berusaha melepas paksa kalungnya. Namun Arisu menahannya, karena jika dilepas paksa, maka kalung itu akan meledak bahkan sebelum waktu permainan habis. Dan saat Chota menatap wajah Arisu, peran serigala pun berpindah ke Arisu. Begitulah cara kerja dari kacamata itu. Arisu juga menatap ke arah wajah Karube dan Karubelah yang kini menjadi serigala. Peran serigala akan berpindah ketika mereka saling bertatapan. Mereka pun mulai menyadari bahwa yang seharusnya bersembunyi justru adalah serigala. Saori pun berpura-pura memanggil mereka agar mereka melihat ke arahnya. Dan peran serigala pun kini berpindah kepada Saori. Saori kemudian berusaha bersembunyi dari mereka. Chota sangat kesulitan jika harus mengejar para pemain lainnya, karena luka di kakinya yang belum pulih. Sedangkan Karube, ia berusaha mencari Saori. Kacamata kalung itu juga bisa digunakan untuk berkomunikasi. Chota meminta Saori untuk berhenti bersembunyi dan memikirkan jalan keluarnya bersama. Namun Saori tetap tidak mau. Sampai akhirnya Karube pun berhasil menemukan dirinya. Karube pun memaksa Saori untuk menatap wajahnya.
Arisu meminta mereka semua untuk tenang dan mulai bekerja sama untuk menyelamatkan mereka semua. Namun Saori menolak. Saori mengatakan bahwa ini adalah permainan hati, permainan pengkhianatan. Saori dan Karube akhirnya bisa mengejar Arisu. Di sana, Arisu meminta mereka untuk memberinya waktu agar bisa memikirkan cara agar mereka semua bisa selamat dari permainan itu. Namun Saori dan Karube tak mau mendengarkan Arisu. Dan tiba-tiba saja Chota muncul menahan Saori. Arisu kemudian mencoba untuk membuka kacamata kalung tersebut. Namun kalung itu sama sekali tak bisa dibuka. Sampai akhirnya Arisu takut kalung itu meledak jika ia masih terus membukanya dengan paksa. Arisu pun hanya bisa menangis dan bersembunyi sambil meminta maaf kepada teman-temannya melalui komunikasi dari kalung tersebut. Karube meminta Arisu untuk memberikan peran serigala kepada dirinya. Karube mengatakan Arisu hanya hidup sebagai pecundang yang menghabiskan waktunya hanya dengan bermain game saja. Arisu hanya bisa menangis sambil mengingat kenangan dirinya bersama Chota dan Karube. Sedangkan Karube, ia teringat dengan tekadnya yang ingin keluar dari dunia permainan itu dan ingin melamar kekasih dari bosnya. Arisu pun kemudian mengatakan bahwa ia memilih mundur dari permainan ini. Ia merasa jika memang hanya satu dari mereka yang bisa selamat, maka ia tak pantas untuk selamat. Ia pun memanggil Karube dan Chota untuk menghampiri mereka. Namun mereka semua malah diam dan tak menjawab Arisu. Karube pun mulai pasrah dengan tekadnya sebelumnya. Ia merasa Arisulah yang layak untuk terus hidup. Sedangkan Chota, ia memang dari awal sudah berniat ingin membantu Arisu, agar Arisulah yang memenangkan permainan. Chota merasa hanya Arisu yang bisa bertahan dalam dunia permainan itu, karena Arisu adalah orang yang sangat pintar. Sedangkan dirinya hanya membebani Arisu saja. Arisu pun masih terus mencari mereka. Namun Chota dan Karube juga masih diam dan terus bersembunyi. Karube! Chota! Chota! Baka みたいに騒いだり。アリス、生きてくれ。アリス。ありがとな。Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Histoma selanjutnya.